Baik, puji Tuhan, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah, di mana saja saudara berada. Kita bersyukur tentunya kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan telah menolong, menyertai dalam seluruh pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan kembali malam ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan mari kita mempersiapkan diri dan mengarahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang disampaikan kepada kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, di hadapan hadirat-Mu malam ini kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, rahmat-Mu, berkat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Bapa atas kami semuanya. Dan tiba saatnya malam ini kami membawa segenap hidup kami kepadamu untuk diisi dengan firman-Mu Bapa. Sebab itu urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, dan berkatilah kami semua dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam topik yang baru pada malam hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Dalam Alkitab kita menemukan ada baptisan air, kemudian juga ada baptisan Roh Kudus yang terjadi atau setiap orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, pertumbuhan rohani setiap jemaat Tuhan itu diawali ketika kita percaya, beriman, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat di dalam hidup kita ini. Yang kemudian kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu, saudara, dilanjutkan dengan kita menyerahkan diri kita atau memberikan diri kita masuk dalam baptisan air menurut kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudaraku, selanjutnya kita akan mengalami apa yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini akan menuntun kita dalam pertumbuhan rohani yang baik, yang sehat, di mana kita mengalami pertumbuhan rohani yang terarah sepenuhnya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertumbuh dalam segala hal. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, baptisan Roh Kudus ini adalah menuntun atau membawa kita untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Saudara, kita selalu berusaha untuk dapat menyenangkan
hati Bapa di sorga, atau saudaraku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini semuanya. Nah, kita akan melihat saudaraku syarat-syarat untuk kita dapat menerima saudaraku baptisan Roh Kudus di dalam setiap pribadi kita ini, yang memang harus dialami oleh kita masing-masing sebagai pengalaman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan melihat bahwa baptisan Roh Kudus itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru, atau biasa kita kenal dengan istilah lahir baru dalam hidup kita ini, setelah kita percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua pada ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Kalau kita sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dan memberikan diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Semua kita yang percaya berkata amin. Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini adalah berbicara tentang apa yang telah terjadi, saudaraku, atas semua murid-murid Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang berada di kota Yerusalem. Ini terjadi pada hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus sebagai kegenapan daripada janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul dikatakan, ketika mereka berkumpul di kota Yerusalem di sebuah ruangan atas, maka ketika mereka sedang berdoa menyembah kepada Tuhan, maka Roh Kudus ini turun ke atas mereka semuanya. Kurang lebih ada 120 orang murid atau pengikut Tuhan Yesus Kristus yang ketika bertepatan terjadi pada hari Pentakosta, di mana pula orang-orang Israel yang telah merantau ke berbagai belahan dunia ini, pada hari itu mereka kembali ke Yerusalem, dan bertepatan hari itu adalah pencurahan Roh Kudus. Dan ketika mereka, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, 120 orang pengikut Tuhan Yesus, maka berkerumunlah penduduk Yerusalem untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi ke atas
pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus ini. Saudaraku, mereka semuanya heran melihat apa yang telah terjadi. Maka di tengah-tengah mereka penuh dengan Roh Kudus, dengan tontonan yang begitu banyak yang menontonnya, maka berdirilah Petrus di tengah-tengah mereka, bahwa apa yang terjadi ke atas ke 120 pengikut Tuhan ini adalah dilakukan oleh pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata bahwa Yesus yang telah kamu bunuh itu, telah kamu salibkan, dikuburkan, telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian ia telah naik ke sorga, dan sekarang ia sedang mencurahkan rohnya yang kudus ke atas kami, seperti apa yang kamu lihat. Saudaraku, ketika Petrus menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh mereka adalah merupakan satu kejadian penggenapan daripada janji Tuhan. Iya. Dan ternyata yang melakukannya adalah pribadi yang beberapa puluh hari yang lalu, kurang lebih sekitar 50 hari yang lalu. Iya, jadi sudah jalan 2 bulan yang dibunuh oleh orang Israel, yang kemudian dikuburkan, bangkit, lalu naik ke sorga, dan ia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Maka dikatakan hati mereka terharu. Dalam bagian yang lain dikatakan hati mereka seperti tertusuk atau tertuduh sebagai orang yang bersalah karena telah menyalibkan orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, yang bernama Yesus Kristus itu. Saudaraku, lalu mereka bertanya, kalau begitu apakah yang harus kami buat, yang harus kami lakukan, supaya kami ini juga menerima janji baptisan atau kepenuhan daripada Roh Kudus? Maka Petrus menjawab dalam ayat yang kita baru baca tadi, jawab Petrus kepada mereka yang sedang menonton, melihat tentang kepenuhan Roh Kudus atas pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus berkata, bertobatlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dosa kamu akan diampuni oleh Tuhan, dan kamu pula akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudaraku, syarat untuk menerima, saudaraku, baptisan Roh Kudus adalah bertobat, memberi diri dibaptis. Untuk apa? Pengampunan dosa, dan juga untuk dapat menerima karunia Roh Kudus dalam hidup kita ini. Kemudian kita akan melihat saudaraku bagian yang selanjutnya, di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-7, pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 39.
Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Baik, kalau kita sudah dapat ayat-ayat ini, kita akan membacanya bersama-sama untuk menyimak dengan baik. Ayat 37 sampai 39 kita baca bersama. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, ketika Yesus ada di dalam dunia, saudaraku, dikatakan bahwa pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, saudaraku, hari raya orang Yahudi, maka Yesus dikatakan berdiri dan berseru kepada orang banyak dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa yang haus, barang siapa yang merindukan, menginginkan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan Yesus dalam ayat ini berkata, "Baiklah orang itu datang kepadaku." Kemudian ayat selanjutnya berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Barang siapa yang datang kepada Tuhan dan minum, kata Tuhan Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan, barang siapa percaya atau beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka orang yang beriman percaya sungguh kepada Tuhan ini, di mana Tuhan berkata bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-39, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dikatakan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang merindukan untuk dibaptiskan oleh Tuhan dengan Roh Kudus, caranya ialah ia datang kepada Tuhan Yesus. Seperti orang yang haus, yang dahaga, merindukan air untuk minum air. Jadi kalau saudara rindu dibaptis oleh Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus, jalannya adalah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga percaya sungguh kepadanya, beriman sungguh kepadanya. Maka Tuhan bilang,
kita akan menerima Roh Kudus. Dia akan memenuhi, Dia akan membaptiskan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Jadi dari dalam diri kita ada kehausan, ada kerinduan, ada keinginan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Seperti orang yang haus, seperti orang yang dahaga. Dan saudara, kita datang dengan percaya, beriman sungguh kepada pribadi Yesus Kristus. Maka Dia akan memenuhi saudara dengan Roh-Nya yang kudus ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk mengerti saudara-saudara bagaimana caranya kita dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan Roh-Nya yang kudus. Pada malam hari ini kita menemukan yang pertama apa yang disampaikan oleh Petrus, yaitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana orang bertobat dan meninggalkan semua dosa dan kejahatan, lalu memberi diri kita masing-masing untuk masuk dalam baptisan air. Untuk apa? Pengampunan segala dosa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang haus, barang siapa yang rindu, yang ingin saudaraku dipenuhkan oleh Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus, adalah kita datang kepada Yesus dengan iman, dengan percaya sungguh kepadanya, berdoa mohon minta, maka Dia akan memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Puji Tuhan, mari kita semuanya menundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, di hadapan hadiratmu malam ini, kami telah mendengar firman-Mu bahwa untuk kami dibaptiskan oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, yang pertama adalah kami bertobat sungguh-sungguh kepadamu dan memberi diri kami dibaptis sebagai jalan untuk pengampunan dosa kami dan juga dapat menerima karunia Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa kalau kami haus, dahaga akan Tuhan, solusinya adalah kami datang kepada Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu dengan iman, maka Tuhan akan mengalirkan dari sorga, yaitu Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Dan dari dalam hati kami, dari hidup kami, akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus Tuhan yang Tuhan taruh baptiskan atas kami semuanya. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, bagi semua yang mendengarkan renungan firman malam ini. Bapa, mari Tuhan lawat mereka, dan mari Bapa penuhilah atas setiap pribadi dengan baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai janji Tuhan bagi kami semua, di mana kami membutuhkan Roh Kudus di dalam dunia ini, yang tinggal di dalam kami, yang menyertai kami semuanya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Tuhanlah oleh Roh-Mu yang kudus yang menghidupkan firman-Mu ini
di dalam kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus turun atas semua jemaat Tuhan, mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, dan selamat beristirahat. Haleluya, haleluya. Amin.